Sinteyong patahkan omongan Jose Mourinho soal timnas Indonesia. Pelatih Turkmenistan juga mengakui timnas itu. Dan informasi selanjutnya, Biris cuma 9 pemain timnas Indonesia U17 yang sesuai dengan standar Frank Wormuth. Dan yang terakhir, debut Sandy Wallace di timnas Indonesia beri kenyamanan tim bola. Simak lengkapnya informasinya di sini bersama saya. Ya, di informasi yang pertama. Ya, timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong berhasil mencatat kemenangan 2-0 atas Turkmenistan dalam FIFA Matchday pada Jumat 8 September 2023. Sebuah pencapaian besar bagi Sinteyong dalam membawa timnas Indonesia untuk mengalahkan negara yang sebenarnya lebih unggul jika dilihat dari ranking FIFA-nya. Keberhasilan Sinteyong membawa Indonesia mengalahkan Turkmenistan ini sekaligus membuat omongan Jose Mourinho soal timnas Indonesia terpatahkan. Jose Mourinho memang sempat membuat heboh karena memberikan kritikan pedas tentang timnas Indonesia kala dirinya membawa Chelsea bermain dalam laga persahabatan melawan Indonesia All-Star pada 2013 lalu. Kemenangan timnas Indonesia atas Turkmenistan bukan hanya membuat masyarakat bergembira, tapi juga turut mengangkat posisi Indonesia di ranking FIFA. Sebelum pertandingan, timnas Indonesia menempati ranking 150, sementara Turkmenistan ada di urutan ke-138. Kemenangan timnas ini membuat ranking Indonesia naik sampai berada di peringkat 147, sementara Turkmenistan turun ke peringkat 140. Ya, pelatih Turkmenistan Bergen Orazov memberikan komentarnya usai timnya dikalahkan oleh timnas Indonesia asuhan dari Sinteyong. Bergen Orazov mengakui tadi malam anak asuhnya sudah tampil dengan maksimal. Walau tampil maksimal, Bergen Orazov juga mengakui bahwa penampilan pemain timnas Indonesia yang berada di atas rata-rata membuat timnya kalah. Oh ya, timnas Indonesia memang punya banyak pemain baik. Tim kami bermain solid dan penuh semangat, tapi lawan kami memang lebih baik, kata Bergen Orazov. Secara ranking memang kami lebih unggul dibandingkan mereka, tapi secara permainan tim dan kualitas pemain timnas Indonesia di atas rata-rata. Saya sangat salut melihat ini, ujarnya. Pelatih Turkmenistan itu juga menyebutkan bahwa timnas Indonesia mengalami banyak kemajuan pesat sejak berada di bawah kepemimpinan Sinteyong. Timnas Indonesia punya pelatih yang hebat. Kemajuan sepak bola Indonesia sangat terlihat baik dan mentereng semenjak ada Coach Sinteyong, kata Bergen Orazov. Ya, pesannya semangat pemain timnas Indonesia yang disebut-sebut oleh pelatih Turkmenistan ini mengingatkan kembali pada apa yang dikatakan Jose Mourinho. Jika pemain Indonesia tidak memiliki kemampuan spesial, maka bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan, kata Jose Mourinho kala itu. Sinteyong sendiri mengaku merasakan apa yang disampaikan Jose Mourinho kala pertama kali melatih timnas Indonesia. Namun dengan kemenangan Indonesia atas Turkmenistan juga prestasi lainnya belakangan ini merupakan bukti dari kemampuan Sinteyong dalam membenahi persoalan timnas sekaligus mematahkan apa yang diucapkan Jose Mourinho. Mungkin perkataan Jose Mourinho benar dalam beberapa tahun yang lalu, tapi kini timnas Indonesia sudah berubah sejak ditangani oleh Sinteyong. Pemain timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong kini mampu bermain dengan penuh semangat dalam setiap pertandingan dan juga memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dalam waktu dekat, Sinteyong akan kembali menunjukkan kualitasnya untuk membawa timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U23 yang akan berhadapan dengan Turkmenistan dan juga China. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Timnas Indonesia U17 sedang mengalami proses persiapan yang intensif jelang partisipasinya dalam Piala Dunia U17 2023 di bawah pimpinan pelatih Bima Sakti. Namun dalam prosesnya, konsultan tim yakni Frank Wormuth telah melakukan evaluasi yang menyatakan hanya ada 9 pemain yang memenuhi standar. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Meskipun hasil evaluasi ini bisa dianggap sebagai kritik, tapi Erick Thohir melihatnya dari sisi positif. Timnas Indonesia U17 saat ini sedang dalam tahap persiapan untuk menghadapi Piala Dunia U17 2023 dengan Frank Wormuth yang membantu pelatih Bima Sakti dalam mempersiapkan timnya. Menurut penilaian Wormuth hingga saat ini hanya ada 9 pemain yang dinilai punya potensi yang sesuai dengan standar yang diharapkan. Erick Thohir mengartikan temuan ini sebagai suatu hal yang positif karena pemain-pemain potensial ini dapat menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa depan, baik dalam kategori U20 ataupun U23.
Di timnas U17 banyak pemain potensial karena kemarin Coach Frank bilang di U17 ini ada 9 pemain yang sesuai dengan standar dia. Artinya apa? Kalau 9 pemain ini dibina ke timnas Indonesia U20 berarti kan ada pergantian juga di U20, kata Erick Thohir kepada awak media. Namun Erick Thohir ogah bocorkan pemain-pemain tersebut. Ia mengatakan hal tersebut menjadi rahasia tim kepelatihan. Saya nggak bisa dong ngomong siapa ya, karena rahasia pelatih. Jadi ketika nanti kakak U20 sudah lewat pemain, masih ada kan yang lebih bagus, ungkapnya. Ya, Piala Dunia U17 2023 akan berlangsung di 4 kota yang berada di Indonesia, yaitu Jakarta International Stadium Jakarta, Manahan Solo, Sijalak Harupat Bandung, dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 untuk menggantikan Peru. Kejuaraan itu berlangsung mulai 10 November sampai 2 Desember mendatang. Dan di informasi yang terakhir, setelah lama menunggu, Sandy Walsh akhirnya menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dalam duel lawan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat malam kemarin. Kehadiran Sandy Walsh memberikan tambahan kenyamanan di lini belakang. Sandy sudah menunggu lama untuk menjalani debut bersama skuad Garuda. Faktor cedera beberapa kali menghambat penampilan perdana Sandy untuk Merah Putih. Bahkan di FIFA Matchday sebelumnya, Sandy mengalami cedera ketika sudah bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia. Karena itulah ketika Sandy Walsh akhirnya bisa turun ke lapangan bersama timnas Indonesia, penampilannya menjadi yang paling dinanti dan terus disorot. Sandy pun terbilang sukses menjalankan debutnya dengan sangat baik. Sandy diplat Sinteyong sebagai bek dalam formasi 3 bek sejajar. Ia bekerja sama dengan Jordi Amat dan Afrian Radewangga untuk menggalang tembok rapat depan Nadeo Argawini. Kehadiran Sandy Walsh membuat timnas Indonesia bisa lebih nyaman memainkan bola di lini belakang. Sandy sering memainkan umpan-umpan pendek untuk menyusun serangan dari belakang. Walaupun tidak bermain di posisi aslinya yaitu sebagai fullback, Sandy bisa menjalankan peran dengan sangat baik. Ia bermain dengan tenang dalam upayanya untuk membaca serangan. Sandy pun juga beberapa kali mampu memotong umpan dari lawan. Terbukti, Turkmenistan tidak mampu mencetak gol di lawan timnas Indonesia tadi malam. Sandy sendiri tampil selama 70 menit sebelum digantikan oleh Wahyu Prasetyo. Hal menarik yang bisa dinanti setelah debut ini adalah kemampuan Sandy bila ditempatkan sebagai fullback. Untuk hal ini, Sinteyong harus memutar otak lantaran timnas Indonesia sudah memiliki kapten timnas Indonesia, yaitu Asnawi Mangku Alam yang selama ini beroperasi sebagai fullback.